Pada tahun 1982, Johnson & Johnson menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarah industri mereka ketika produk andalan mereka, Tylenol, menjadi target sabotase yang mematikan. Di Chicago, 7 orang meninggal setelah mengonsumsi Tylenol extra strength yang dicemari dengan sianida. Langkah-langkah yang diambil oleh Johnson & Johnson dalam menghadapi krisis Tylenol menjadi contoh paling sukses dari manajemen krisis perusahaan. Tak lama berselang Johnson & Johnson segera menarik semua produk Tylenol dari pasar. Bahkan sebelum adanya perintah resmi dari pemerintah, mereka mengeluarkan perintah penarikan produk secara nasional dengan biaya mencapai lebih dari 100 juta dolar. Tindakan ini menunjukkan prioritas utama perusahaan terhadap keselamatan konsumen. Perusahaan ini bekerja sama dengan pihak berwenang, termasuk FBI, FDA, dan polisi setempat dalam penyelidikan kasus ini. Mereka memberikan bantuan penuh dan transparansi dalam proses penyelidikan. Johnson & Johnson memilih untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada publik. Mereka menyampaikan informasi secara cepat dan transparan melalui konferensi pers dan iklan surat kabar, memberitahu masyarakat tentang penarikan produk dan risiko yang terkait dengan produk Tylenol yang telah dicemari. Perusahaan ini menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama mereka. Mereka memberikan instruksi kepada konsumen untuk menghentikan penggunaan Tylenol dan memberikan informasi kepada publik tentang cara mengidentifikasi produk yang aman. Setelah krisis, Johnson & Johnson memperkenalkan inovasi kemasan baru yang aman, yaitu kemasan segel anti pembukaan yang tidak dapat dibuka kembali tanpa merusaknya. Langkah ini memperkuat keamanan produk mereka dan mengembalikan kepercayaan konsumen. Tindakan cepat dan responsif Johnson & Johnson dalam mengatasi krisis Tylenol tidak hanya menyelamatkan nyawa dan mencegah kerugian lebih lanjut, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keselamatan konsumen. Kasus ini sering menjadi studi kasus yang dijadikan pedoman dalam manajemen krisis dan komunikasi korporat.